Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku petani, dimanapun berada, jumpa lagi dengan petani cakep. Oke sahabatku, pada kesempatan pagi ini ya, seperti biasa ini kali ini di sawah. Kali ini kita mau mencepil itu ya, sebuah tanaman tulang sari. Ini ada terong dan labu ya, atau waroh yang kita tumbang sarikan dengan jenis tanaman baik kacang maupun jagung. Jadi pemanfaatan lahan untuk tanaman waroh ya sahabat petani. Ini kita spill untuk tanaman ini. Ini tanamnya kita di galengan sawah ya, seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu kita tanam kacang panjang, jadi ini kita ada terong dan waroh ya. Waroh kita tanam juga. Untuk penanaman waroh ini kemarin kita dengan cara benih ya, kita taju gitu saja, dan kita pemberian pupuk kandang untuk membantu proses pertumbuhan sebagai pupuk dasar. Untuk tanaman waroh ini sudah tidak asing lagi ya, kalau di musim memasuki musim kemarau, bulan-bulan 7 ini selalu kita tanam di galengan untuk itu ya, sebagai tanaman tambahan ya. Kalau subur ya alhamdulillah, jual belinya juga lumayan untuk waroh. Sedangkan untuk kacang ini selalu kita tanam ya di musim kemarau, karena jual beli kacang juga sangat mahal di daerah saya sekarang. Jadi untuk berbagai jenis tanaman selalu kita terapkannya di musim kali ini sahabat petani. Jagung, kacang panjang, kacang tanah, waroh dan terong. Kalau cabai juga ada. Di berbagai jenis tanaman kita tumbang sarikan. Untuk di lahan persawahan ini tanahnya agak berpasir ya sahabat petani, dekat sungai, jadi kalau proses pengairan juga mudah. Seperti itu. Untuk perawatan waroh itu sebenarnya mudah ya sahabat petani, tinggal kita kasih pupuk dasar, kotoran kambing ataupun kotoran sapi, kita kasih pupuk NPK, itu sudah NPK yang berwarna merah itu. Jadi seperti itu saja untuk penanganan tanaman waroh. Untuk jenis bibit ataupun benih waroh ini dinamakan waroh desa ya, waroh Jowo ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pembelian bibit itu juga ada yang jenis dua variasi, biasanya ada yang kecil, ada yang besar. Untuk jenis warohnya ini, kalau yang kecil itu biasanya buahnya banyak, sedangkan untuk yang besar kalau untuk pasarannya waroh itu sebenarnya mudah seperti petani, asal ada tengkolaknya. Jadi untuk proses penjualnya itu kita di tengkulak itu saja. Biasanya kalau harga waroh itu stabil mahal, itu bisa satu buah itu bisa 10.000 kalau besar ya, kalau standar bisa 5.000. jadi sangat menguntungkan sekali. Sedangkan waroh itu tidak hanya satu kali buah ya, kadang bisa sampai 3 kali 4 kali kita petik, terus tinggal berapa minggu itu bisa pentil lagi dan bisa tumbuh lagi, itu bisa kita petik lagi kadang sampai 4 kali sampai 3 kali, tergantung dari pohon waroh ini itu masih hidup atau tidak. Jadi sesuai dengan perawatan juga. Untuk pengairan sebenarnya juga tidak terlalu terus-menerusan ya, yang penting tanah itu kalau dia layu kita airi, kalau tidak layu ya tidak bisa kita airi. Jadi kita bisa melihat dari daunnya, layu tidaknya itu bisa lihat dari daunnya sebagai petani. Jadi yang penting itu pupuk kandang itu jangan sampai telat, selalu kita rabuk ataupun kita letakkan di akar ataupun di bunggel pada tanaman waroh ini. Jadi biar tanaman ini selalu menyerap pupuk organik ya, dan pembuahan itu semakin maksimal. Untuk proses pembuahan yang
lebih besar itu bisa lebih maksimal ya kalau dia menyerap pupuk organik, pupuk kandang ataupun pupuk NPK juga harus kita terapkan. Sedangkan untuk perawatan penyemprotan ya bisa kita terapkan juga. Penyemprotan bisa menggunakan insek ya. Kalau insek itu biasanya sangkil itu saja untuk mengatasi serangga dan ulat. Terus untuk daun dan bunga buah itu bisa gandasil ataupun sejenis yang lain ya, sesuai dengan keinginan para petani. Biasanya kalau sejenis pupuk daun dan pupuk bunga itu banyak variasinya ya, jadi sesuai. Kalau saya kadang ya gandasil B itu untuk proses pembungaan dan pembukaan itu saja. Ada juga yang memakai hara garuda seperti videoku yang kemarin. Untuk pembuahan pada tanaman kacang itu juga bisa, karena itu juga untuk buahan sayuran dan palawija ya, jadi seperti itu, multifungsi untuk proses pembuahan. Oke sahabat petani, jadi untuk video kali ini itu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat melakukan penanaman dan semoga hasilnya bisa memuaskan dan menghasilkan, tentunya lebih menguntungkan untuk tanaman yang ditanam. Semoga rezekinya bisa semakin barokah, amin. Oke, untuk video kali ini itu dulu, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap.